Pemirsa, pasangan suami istri di Karawang, Jawa Barat membunuh tetangganya. Pemicunya, sang istri yang berselingkuh dengan korban sakit hati karena korban ternyata juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Sementara sang suami sakit hati pada korban yang menghalangi niatnya rujuk dengan istrinya. Pasangan suami istri S dan DSU ini ditangkap saat kabur ke Sragen, Jawa Tengah. Keduanya diketahui membunuh tetangga mereka di wilayah Serpong, Tangerang, Banten dan membuang jasadnya di pinggir irigasi kawasan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Motif kedua pelaku membunuh korban antara sakit hati dan cemburu. Kedua pelaku diketahui dalam proses cerai dan tidak tinggal serumah. Dan saat tidak bersama inilah pelaku DSU menjalin hubungan dengan korban. Di tengah perselingkuhan, pelaku DSU mengetahui jika korban HS ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain hingga membuatnya sakit hati dan bercerita pada pelaku S. Mengetahui korban menjalin hubungan terlarang dengan istrinya, pelaku S baru menyadari jika selama ini korbanlah yang ternyata menghalangi niatnya untuk rujuk kembali dengan pelaku DSU. Keduanya kemudian merencanakan pembunuhan korban. Korban meregang nyawa di rumah DSU, lalu jasadnya dibuang di pinggir irigasi di Desa Dauan, Cikampek, Karawang. Ternyata motifnya adalah motif sakit hati, di mana korban ini tengah menjalin asmara dengan salah satu tersangka, yaitu saudari DSU ini. Dan kemudian DSU merasa sakit hati kepada korban karena korban diduga memiliki wanita lain. Akhirnya dari saudari TSK DSU ini karena sakit hati melaporkanlah kepada yang masih suaminya meskipun sudah tidak serumah. Dari tangan kedua pelaku disita satu mobil, tali tambang dan pakaian milik korban sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya kini mendekam di sel tahanan Polres Karawang dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, pada 29 Januari lalu, sesosok jasad pria warga Tangerang, Banten ditemukan di tepi irigasi Desa Dauan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Ditemukan luka bekas jeratan di leher dan luka bekas hantaman benda tumpul. Pemirsa, cinta segi empat menjadi motif pembunuhan seorang pria di Karawang, Jawa Barat. Dan untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan AKP Arif Bastomi, Kasat Reskrim Polres Karawang. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Arif, bisa dijelaskan seperti apa awal mulanya kasus pembunuhan ini bisa terkuak dan juga motifnya? Baik, kami jelaskan. Pada tanggal 29 Januari, kami Satreskrim Polres Karawang dengan Polsek Cikampek melakukan olah TKP berdasarkan temuan dari masyarakat di Cikampek. Terdapat jenazah atau mayat yang berada di samping irigasi. Dari olah TKP kami menemukan identitas korban, yaitu adalah masyarakat dari Tangerang. Kemudian dari beranjak dari penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Pada akhirnya kami mengarah ke para tersangka. Baik, Pak Arif, artinya kami ingin tegaskan sekali lagi motifnya ini karena sakit hati atau cemburu, Pak? Betul, motifnya adalah sakit hati karena di satu sisi korban ini memiliki wanita lain, di sisi lain juga suami dari pelaku atau pelaku sendiri ini ingin rujuk dihalangi oleh korban. Jadi ini cinta segi empat yang dari korban juga menghalangi untuk rujuk pelaku, kemudian dari pelaku juga merasa cemburu dengan korban karena memiliki hubungan spesial. Baik. Jadi, Mas, dari tersangka yang sudah diamankan, Pak Arif, ancaman hukumannya? baik, kami dari Satreskrim Polres Karawang Baik. 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, ancaman hukuman seumur hidup. Pak Arif, satu pertanyaan terakhir, Pak Arif, sebenarnya siapa yang merencanakan pembunuhan ini, Pak? Apakah istrinya yang melapor kepada suami atau datang dari suaminya justru? Baik, baik, baik.
Sayang sekali audio kita mengalami kendala dengan Pak Arief. Terima kasih banyak Pak Arief Bastomi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia kembali mensosialisasikan KUHP yang baru disahkan. Kali ini sosialisasi digelar di Universitas Negeri Papua guna mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Waktu 20 menit untuk menyampaikan materi masing-masing dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia bekerja sama dengan Universitas Negeri Papua menggelar sosialisasi KUHP baru yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Negeri Papua, Meki Sagrim, optimis pembaharuan sistem hukum nasional melalui KUHP hasil karya anak bangsa ini akan berlangsung dengan baik karena dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak, termasuk praktisi ahli, akademisi, LSM, dan mahasiswa. Universitas Negeri Papua pun berkomitmen untuk turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan KUHP tersebut. Kepada semua pimpinan perguruan tinggi negeri di wilayah provinsi masing-masing yang ada memiliki fakultas hukumnya untuk bertindak sebagai narasumber, bukan sebagai narasumber, sebagai fasilitator supaya kegiatan sosialisasi seperti ini bisa dilaksanakan. Salah satu pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Arif Amrullah. Arif menjelaskan KUHP nasional memiliki perbedaan dengan KUHP peninggalan Belanda karena telah menyesuaikan dengan asas yang dimuat dalam Pancasila. Yang jelas, ini kan tadi sudah saya sampaikan berbeda dengan KUHP UWPS. Otomatis ini artinya sudah mencerminkan partikularasi masyarakat kita. Jadi betul-betul KUHP ini dibuat sesuai dengan ritme dan irama nilai-nilai Pancasila kita. Yang berbeda tadi yang saya katakan ukurannya dengan KUHP yang dibuat di Belanda itu. Arif juga menilai bahwa pro dan kontra yang terjadi dalam pengesahan KUHP adalah hal yang lumrah. Karenanya, sosialisasi ke berbagai kalangan perlu terus dilakukan untuk memberikan pandangan dan perspektif secara luas kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.